Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 285 mencari jalan kematian. Gigi ganti gigi, jadi itu berarti itu disengaja. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, kerumunan sekolah Ling Yun bahkan lebih marah. Niat membunuh terungkap satu demi satu, dan mereka benci tidak dapat mencabik-cabik Chu Feng. Bagaimana Du Guoyun memperlakukan kepala sekolahku pada awalnya? Sebagai tuan rumah pertemuan 100 sekolah, mengapa kamu tidak menonjolkan diri untuk berbicara saat itu? Orang-orang dari sekolah Ling Yunmu adalah manusia, tetapi orang lain bukanlah manusia. Aku menyakiti seseorang dari sekolah Ling Yunmu dan kau ingin aku membayar harganya, tetapi kemana kau lari ketika sekolah Ling Yunmu melukai kepala sekolahku? Sebagai sekolah nomor 1 di Provinsi Azure, di mana keadilanmu? Chu Feng tidak takut bahkan saat dia menghadapi bahaya, dan dia bahkan bertanya balik dengan keras. Saat mereka menghadapi pertanyaan Chu Feng yang terus-menerus, wajah orang banyak dari sekolah Ling Yun berubah pucat dan memang, mereka tidak bisa membalas. Oleh karena itu, selama Chu Feng tidak membunuh Feng Hao, mereka tidak boleh mengepung dan menyerang Chu Feng. Bagaimanapun, Du Guoyun adalah orang pertama yang melepaskan lengan Li Zhangqing. Asteris bam bam bam, asteris tiba-tiba, ledakan suara tepuk tangan yang jelas dan keras terdengar. Hahaha, bagus, bagus, bagus. Setelah itu, tawa aneh yang tidak biasa juga terdengar. Itu adalah kepala sekolah Ling Yun, Yan Yang Tian. Pada saat itu, dia berdiri di atas panggung tinggi dengan kekuatan seorang bangsawan yang turun ke dunia. Saat dia melihat ke bawah, dia bertepuk tangan dan tersenyum sambil menatap Chu Feng tetapi matanya dipenuhi dengan keanehan. Sepertinya ada murid yang cukup mengesankan muncul di sekolah Azure Dragon. Chu Feng, gelar murid terkuat di pertemuan 100 sekolah ini adalah milikmu. Yan Yang Tian berseru keras setelah tertawa. Gelombang. Setelah Yan Yang Tian berbicara, meskipun orang-orang dari sekolah Ling Yun tidak mau, mereka tidak punya pilihan selain mundur dengan cepat dan tidak berani menyerang Chu Feng lagi. Bahkan sekolah-sekolah di sekitar dan yang mengamati pun tercengang. Yan Yang Tian tidak menyerang, dan itu membuat mereka memikirkan banyak hal. Pertama, mungkin Yan Yang Tian menghargai bakat Chu Feng. Bagaimanapun, kekuatan tempur Chu Feng sangat menentang akal sehat, dan dari sudut tertentu, Chu Feng adalah seorang jenius yang belum pernah muncul di Provinsi Azure sebelumnya. Jika kekuatan tempur itu terus dikembangkan, suatu hari, dia akan melampaui Du Guoyun dan menjadi karakter besar. Namun, setelah berpikir lebih saksama, Yan Yang Tian bukanlah orang yang baik hati. Alasan mengapa sekolah Ling Yunnya berkembang hingga tahap ini adalah karena metode sekolah Ling Yun selalu kejam. Mereka yang menyinggung sekolah Ling Yun biasanya tidak akan berakhir dengan baik. Namun, di depan begitu banyak orang, Chu Feng memotong lengan Feng Hao. Dia menamparkan wajah sekolah Ling Yun. Dia menamparkan wajah Yan Yang Tian, jadi bagaimana mungkin dia bisa memaafkannya dengan begitu mudah? Jadi, satu-satunya kemungkinan mengapa Yan Yang Tian tidak melakukan apapun adalah karena Qi Feng Yang. Di Provinsi Azure, satu-satunya hal yang ditakuti Yan Yang Tian adalah istana Pangeran Qilin. Siapakah kakak angkat Chu Feng? Dia adalah Qi Feng Yang, tokoh nomor 2 di istana Pangeran Qilin. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan Yan Yang Tian, tidak peduli seberapa tinggi jabatannya, dia tetap harus memberikan sedikit muka kepada Qi Feng Yang. Jika pada awalnya, orang-orang masih akan bertanya-tanya mengapa Qi Feng Yang harus menjadi saudara angkat dengan anak laki-laki seperti Chu Feng. Namun, setelah melihat kekuatan tempur Chu Feng yang luar biasa, hampir semua orang mengerti maksud Qi Feng Yang. Itu juga berarti bahwa Chu Feng tidak hanya memiliki Qi Feng Yang di belakangnya, ia juga memiliki rumah Pangeran Qilin, dan dalam situasi seperti itu, bahkan jika Yan Yang Tian ingin mengurus Chu Feng, ia tentu harus berpikir sejenak terlebih dahulu. Mengesankan. Chu Feng ini memiliki bakat seperti itu dan dia juga memiliki perlindungan dari istana Pangeran Qilin di belakangnya. Seberapa luar biasa prestasinya di masa depan. Sekolah Azure Dragon akan benar-benar bangkit dalam kekuatan. Karena sekolah Azure Dragon memiliki murid seperti itu, kebangkitannya hanya masalah waktu saja. Ya, dia memperoleh gelar murid terkuat di 100 School Gathering di usia ini. Ini adalah pertama kalinya hal itu terjadi dalam sejarah, dan Chu Feng adalah seorang jenius yang belum pernah ada sebelumnya. Pada saat itu, selain orang-orang dari sekolah Ling Yun, hampir semua orang memuji kekuatan Chu Feng. Mereka meramalkan masa depan Chu Feng, seolah-olah mereka melihat kelahiran seorang tokoh besar yang akan menguasai Provinsi Azure. Berbagai kepala sekolah merasa iri terhadap sekolah Azure Dragon karena murid seperti itu muncul, tetapi pada saat yang sama, karena mereka juga orang-orang dari Provinsi Azure, mereka merasa bangga bahwa seorang jenius seperti itu muncul di Provinsi Azure. Hampir semua orang menyingkirkan prasangka mereka sebelumnya terhadap Chu Feng karena tidak ada yang tersisa di mata mereka selain keterkejutan. Chu Feng sudah menggunakan kekuatannya untuk membuktikan kepada semua orang bahwa dia bukan sampah. Dia seorang jenius. Tidak, gelar murid terkuat itu kosong. Aku, Chu Feng, tidak menginginkannya.
Namun, tepat pada saat itu, dia menyingkirkan gelar itu karena tidak suka saat dia berbicara. Apa? Chu Feng tidak menginginkan gelar murid terkuat. Setelah berbicara, seolah-olah guntur yang menakutkan meledak di samping telinga mereka dan menyebabkan semua orang di tempat kejadian sangat terkejut. Gelar sebagai murid terkuat yang menjadi harapan dalam mimpi banyak murid tidak diinginkan oleh Chu Feng. Apa yang sedang dia lakukan? Chu Feng, apa maksudmu? Yang Tian mengernyitkan alisnya pelan dan bertanya. Karena gelar itu adalah murid terkuat, tentu saja, itu akan menjadi murid terkuat dari semua sekolah di Provinsi Azure. Namun, Du Guoyun, sebagai murid nomor 1 di sekolah Lingyunmu, belum pernah bertarung melawanku. Jadi, gelarku sebagai murid terkuat itu hampa. Tidak apa-apa jika aku tidak mengambilnya. Chu Feng menatap Du Guoyun yang saat ini berdiri di samping Yang Tian. Haha, Chu Feng, kau menantangku. Du Guoyun tertawa keras, dan dalam tawanya ada penghinaan dan ejekan. Aku, Chu Feng, akan menantangmu, Du Guoyun. Beranikah kau turun untuk melawanku? Tatapan mata Chu Feng bagaikan obor saat ia menunjuk ke arah Du Guoyun dan berteriak keras. Ya Tuhan, apakah Chu Feng gila? Dia benar-benar akan menantang Du Guoyun. Setelah Chu Feng berbicara, hampir semua wajah orang di tempat kejadian berubah drastis dan mereka tercengang. Seberapa kuatkah Du Guoyun? Dia adalah sosok yang mengalahkan berbagai kepala sekolah dari Provinsi Azure dan memperoleh gelar kepala sekolah terkuat. Bahkan jika Chu Feng memiliki bakat yang lebih baik, kultivasinya saat ini masih berada di alam asal. Dia mungkin terlalu gila karena dia menantang Du Guoyun karena dia berbeda dari Feng Hao. Dia secara publik diakui sebagai jenius nomor 1 di Provinsi Azure. Bahkan berbagai kepala sekolah tidak dapat mengalahkannya dan dia hampir tak terkalahkan di alam mendalam. Beberapa orang bahkan menduga Du Guoyun adalah orang terkuat di Provinsi Azure selain kepala sekolah Lingyun dan penguasa istana Pangeran Qilin. Bahkan para kepala sekolah takut pada orang seperti itu, namun Chu Feng ingin menantangnya. Tentu saja, hal itu menyebabkan orang-orang terkejut tanpa henti dan sulit bagi mereka untuk menerimanya. Haha, omong kosong yang tak tahu malu. Apakah mungkin aku, Du Guoyun, takut padamu? Du Guoyun tersenyum dingin, dan setelah itu, dia melesat dan menjadi kabur. Dia melesat ke arah panggung pertarungan tempat Chu Feng berada dan berdiri di depan Chu Feng. Jika kita akan bertarung, mengapa tidak membuatnya sedikit lebih menarik? Hari ini, aku dan kamu akan bertarung di depan semua kepala sekolah untuk memperebutkan gelar murid terkuat di Provinsi Azure. Pemenangnya menerima kemuliaan, dan yang kalah menghancurkan kultivasinya sendiri. Bagaimana menurutmu? Chu Feng bertanya dengan saksama. Astaga, dia gila. Dia benar-benar gila. Pada saat itu, hampir semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin dan mereka sangat gelisah dengan kata-kata Chu Feng. Chu Feng tidak hanya menantang Du Guoyun yang memiliki kultivasi tingkat 8 dari ranah mendalam dengan kultivasinya sendiri tingkat 9 dari ranah asal, ia bahkan menetapkan aturan sehingga yang kalah harus menghancurkan kultivasinya sendiri. Bukankah ia hanya menggali lubangnya sendiri untuk jatuh kembali ke dalamnya dan mencari jalan menuju kematian?